Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yulinar Aldila. Saya mahasiswa semester 1 dari jurusan Agribisnis di kelas A024 dengan NPM 21024010033. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bioteknologi pertanian. Bioteknologi sendiri secara umum adalah aplikasi dari organisme biologis, sistem, dan proses rekayasa dalam industri barang dan jasa yang digunakan untuk kepentingan manusia. Lalu, bioteknologi pertanian sendiri adalah metode yang melibatkan makhluk hidup atau organisme untuk menghasilkan produk baru dalam bidang pertanian, sehingga dapat bermanfaat untuk kehidupan. Lalu selanjutnya, ada contoh bioteknologi di bidang pertanian. Yang pertama ada kultur jaringan. Kultur jaringan adalah pembuatan bibit dan perbanyakannya menggunakan permainan komposisi media yang digunakan bisa dari segala sumber organ tumbuhan itu sendiri, mulai dari biji, daun, tunas, dan sebagainya. Jadi, lebih luas dari teknologi pembibitan konvensional menggunakan stek. Yang dimanipulasi adalah sel penyusun organ itu untuk berubah menjadi tanaman sempurna melalui hormon-hormon dalam media yang digunakan. Jadi ini adalah bioteknologi tingkat tua, bukan bioteknologi modern. Kultur jaringan tanaman merupakan teknik in vitro dalam gelas yang merupakan cara untuk memperbanyak tanaman dengan pengambilan bagian tanaman yang mempunyai titik tumbuhnya. Contoh sederhananya adalah pada pisang. Bila diambil kambium atau ujung-ujung akarnya, lalu diletakkan dalam gelas laboratorium, kemudian bagian itu akan membelah sendiri dan setiap belahannya akan menghasilkan tanaman baru. Intinya, asalkan pada tanaman itu ada titik tumbuh atau yang disebut dengan jaringan meristematik, tanaman tersebut bisa diperbanyak. Lalu yang kedua ada tanaman tahan antibiotik. Rekayasa genetika di bidang tanaman pertanian ini dilakukan dengan mentransfer gen asing ke dalam tanaman. Teknologi yang dikembangkan adalah teknologi plasmid. Plasmid dan bakteri Agrobacterium tumefaciens yang sudah disisipi gen asing yang resisten terhadap antibiotik, kanamisin. Dibiarkan agar menduplikasikan diri, baru kemudian disisipkan pada kromosom tumbuhan. Pada kromosom tumbuhan transgenik sekarang sudah mempunyai sifat resisten terhadap antibiotik kanamisin, sehingga mampu tumbuh dan berkembang dengan baik. Lalu selanjutnya ada tanaman penghasil pestisida. Rekayasa genetika lainnya pada tanaman pertanian dapat dilakukan dengan menyisipkan gen. Gen yang disisipkan mempunyai sifat dapat membunuh larva dari berbagai insekta. Gen bakteri ini mengkode protein cry, di mana protein cry yang diproduksi oleh tanaman akan dapat menghasilkan racun di dalam saluran pencernaan insekta. Gen dari bakteri ini dapat dikloning dari plasmidnya dan ditransfer ke tanaman, sehingga tanaman transgenik yang dihasilkan menjadi lebih kebal terhadap serangan insekta. Lalu selanjutnya ada tanaman transgenik. Rekayasa genetika dapat dilakukan pada berbagai jenis tanaman dan menghasilkan tanaman dengan variasi gen yang terpola sesuai yang dikehendaki oleh petani itu. Tanaman yang demikian disebut dengan tanaman transgenik. Tanaman transgenik merupakan tumbuhan yang memiliki sifat baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh tumbuhan tersebut sebagai hasil penambahan gen yang berasal dari organisme lain. Jadi, tanaman transgenik itu memiliki sifat yang berbeda dari tanaman aslinya. Perbedaan sifat itu disebabkan oleh adanya gen asing yang berperan dalam tanaman tersebut. Lalu selanjutnya ada manfaat dari bioteknologi pertanian. Manfaat dari bioteknologi pertanian ada 5. Yang pertama, dapat menghasilkan keturunan dengan sifat yang unggul. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta melipat gandakan hasil pertanian. Yang ketiga, menghasilkan produk agribisnis yang berdaya saing tinggi. Lalu yang keempat, terciptanya tanaman yang tahan dalam berbagai hama serta kondisi. Lalu yang terakhir,
dapat mengurangi pencemaran lingkungan serta menekan biaya produksi. Lalu, setelah ada manfaat, ada pun kelemahan dari bioteknologi pertanian. Yang pertama, terjadinya silang luar akibat adanya penyebaran polen dari tanaman transgenik ke tanaman lain. Lalu, muncul hama target yang tahan terhadap insektisida. Lalu, adanya efek kompensasi, dan yang terakhir, munculnya efek samping terhadap hama non-target. Lalu ada metode komponen bioteknologi pertanian. Yang pertama, seleksi perkawinan konvensional dan hibridasi. Untuk mendapatkan bibit unggul sesuai sifat-sifat yang diinginkan, dilakukan dengan perkawinan silang antara dua jenis tanaman dan mengulang kembali perkawinan silang antara keturunan hibrid dengan salah satu induknya. Teknik konvensional ini memiliki keuntungan dan juga kelemahan. Keuntungannya dari teknik konvensional ini adalah dapat menghasilkan bibit unggul, sedangkan kelemahannya adalah hanya bisa dilakukan dengan spesies yang sama atau satu jenis. Lalu yang kedua ada cloning atau menumbuhkan tanaman dari sel tunggal. Pada umumnya, sel-sel tanaman berbeda dengan hewan, tetapi ada satu ciri khas sel tanaman yang penting untuk bioteknologi, adalah beberapa tanaman dapat melakukan regenerasi dari satu sel. Tumbuhan baru yang terbentuk memiliki tiruan baru dari sel induknya. Kemampuan alami sel tanaman ini membuatnya menjadi ideal untuk penelitian genetik. Setelah materi genetik yang baru dihasilkan di dalam sel tanaman, maka sel tersebut dengan cepat membentuk tanaman dewasa dan para peneliti dapat mengetahui hasil modifikasi genetik pada waktu yang relatif singkat. Lalu, metode komponen bioteknologi pertanian ketiga adalah fusi protoplas. Fusi protoplas merupakan suatu proses alamiah yang terdapat dari mulai tanaman tingkat rendah sampai pada tanaman tingkat tinggi. Fusi protoplas merupakan gabungan protoplas dengan protoplas lain dari beberapa spesies tanaman. Kemudian, membentuk sel yang dapat tumbuh menjadi tanaman hibrid. Tujuan fusi protoplas sendiri adalah untuk mendapatkan suatu hibrida somatik atau mengatasi kelemahan dari hibrida seksual. Lalu ada yang keempat ada teknik potongan daun atau leaf fragment technique. Transfer genetik terjadi secara alami pada tanaman dalam merespon organisme patogen. Contohnya saja, jika suatu tanaman memiliki luka, dapat terinfeksi oleh bakteri tanah yang disebut Agrobacterium tumefaciens. Bakteri ini memiliki plasmid yang besar atau molekul DNA double helix yang sirkuler yang dapat merangsang sel-sel tanaman untuk tumbuh terus-menerus tanpa terkontrol. Lalu yang terakhir ada teknik kultur in vitro. Kultur in vitro merupakan salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keragaman genetik tanaman, antara lain dengan keragaman soma klonal. Menurut Ahluwalia, pada tahun 1986, perubahan genetik dapat terjadi selama periode kultur in vitro, atau karena adanya sel-sel yang mengalami mutasi. Pemanfaatan lain teknologi tersebut untuk pengadaan bibit pada awalnya berdasarkan hasil percobaan moral pada tahun 1960 pada anggrek Cymbidium. Lalu selanjutnya, bioteknologi dalam tanaman unggul baru. Adapun beberapa jenis tanaman unggul baru dibuat dengan memanfaatkan bioteknologi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kentang ruset bourbon, merupakan kentang yang memiliki kandungan pati yang tinggi dan mampu menghasilkan kentang goreng dan keripik kentang yang lebih baik. Lalu yang kedua ada tembakau rendah. Tembakau rendah termasuk nikotin merupakan jenis tembakau yang dinilai dapat mengurangi resiko serangan kanker akibat merokok. Lalu yang ketiga ada padi golden rice, merupakan padi yang butirannya berwarna kuning seperti emas dan mengandung karotenoid. Lalu yang terakhir ada tomat Flavor Saver. Tomat ini merupakan jenis tomat yang buahnya
matang tidak mudah membusuk. Sekian pemaparan bioteknologi pertanian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.